Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi halo. Halo sayang, Iya, kenapa sayang? kamu bisa jemput aku nggak sekarang di perpus? Sekarang banget ya? Iya dong, sekarang banget. Ya masa tahun depan sih? Beberapa menit ya, mungkin 5 sampai 15 menit deh. Ih, aku tuh udah lama banget tahu dari tadi di sini. Masa kamu tega sih? Aku paham kok, aku paham. Cuman aku sekarang lagi buat video bentar. Nanti kalau misalkan udah selesai, aku langsung kesana kok pasti. Ya udah, aku pulang pakai ojek online aja. Kamu tuh emang ya, gak pernah ngertiin aku. Aku tahu kok, mungkin kita emang ngejar ngobrol. Tapi ya gini caranya. Kalau kamu emang udah gak suka lagi sama aku, udah bosan sama aku, gak perlu tuh kamu pakai cari-cari alasan segala lagi bikin video. Udah deh, ngaku aja. Aku ngerti kamu kok. Aku gak apa-apa. Yang. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai toxic relationship. Nah, teman-teman tahu nggak sih, tadi yang pasangan aku lakukan kepada aku, itu adalah salah satu jenis toxic relationship tau? Itu namanya adalah guilt tripping. Dimana dia mencoba untuk mendoktrin isi kepala aku, supaya aku lebih merasa bersalah atas tindakan-tindakan yang tidak ia sukainya. Selain itu, masih ada deprecator believer, bad temper, the overreaction, the over-dependent partner, the independent toxic controller, the user, silent treatment, control freaks, blame game, pasif agresif, dan masih banyak lagi istilah lainnya. Nah, karena kelihatannya banyak banget dan mungkin sedikit sulit nih kalau teman-teman semua langsung menerima secara keseluruhan. Oleh karenanya, mari kita bedah bersama, inilah dia toxic relationship. Mari kita mulai dari pengertiannya. Menurut Dr. Lillian Glass, merupakan ahli komunikasi dan psikolog dari California, yang menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Toxic People, di mana toxic relationship adalah sebuah hubungan apapun itu antara individu dengan individu lainnya yang saling tidak mendukung, saling melemahkan, tidak ada rasa hormat di dalamnya, dan tidak ada rasa dihargai di dalamnya, dan juga tidak ada kekompakan dalam suatu perkumpulan tersebut. Jika hubungan seperti ini terus dilakukan secara terus-menerus, akan berakibat buruk pada kesehatan mental, kesehatan emosional, dan bahkan kesehatan fisik. Dan hubungan toxic relationship ini atau hubungan beracun ini, itu dapat terjadi di antara lingkungan terdekat kita, seperti pertemanan, persahabatan, orang tua, kerabat, atau bahkan rekan kerja. Itu tolong dong tasnya, jangan lupa dibawa ya. Wah iya loh, pasti aku bawa. Kok kamu gak perlu ngingetin aku terus gitu tau? Kalau kayak aku gak tanggung jawab aja sih. Iya. Yuk pulang yuk. Kayaknya kamu duluan aja deh. Aku ada kerja kelompok nih tiba-tiba sama temen aku, deket kok di kafe depan itu. Kerja kelompok. Oke deh, sekarang kamu boleh untuk kerja kelompok, tapi ingat ya, kamu nggak boleh pulang dari jam 6 malam, terus kamu jelasin ke aku dulu kamu akan kerjain ngapain, terus sampai kapan, dan kamu nggak sama dia kan pada kelompok. Iya. Oke, sekarang coba jelasin, kamu kerjain ngapain? Oke deh, kita jalan yuk. Terserah deh. Gimana kalau kita makan aja di kantin? Boleh, terserah. Beb, kamu masih marah sama aku tentang hal yang kemarin? Bukannya udah kita bahas ya kemarin ya? Kan udah clear tuh. Kok sifat kamu gini terus sih? Ya udah deh, coba kamu jelasin sekarang aku harus ngapain dan... Iya. Iya. Terdapat berbagai jenis dan contoh lain dari toxic relationship. Yang jelas ketika tindakan ini terus dibiarkan akan sangat berdampak buruk kepada kesehatan mental. Dan kamu ketika berada di lingkungan yang toksik secara terus-menerus akan mengalami stres, kemudian juga pelecehan secara emosional. Bukan tidak mungkin kamu akan menempatkan dinding pembatas antara diri kamu dengan orang lain. Dan kamu juga kian akan meragukan kemampuan diri sendiri, merasa kurang percaya diri, dan merasa tidak berharga karena kamu sudah sangat sering dijatuhkan dari lingkunganmu atas segala tindakan yang kamu lakukan. Studi dalam Journal of Affective Disorder menemukan bahwa
Hubungan yang tidak sehat ataupun hubungan toksik meningkatkan kecemasan dan gangguan stres, sedangkan hubungan yang sehat akan menimbulkan dampak yang sebaliknya. Ketika kamu berada pada lingkungan toksik, toksisitas akan mengirimkan pikiran kamu pada spiral negatif, dan kamu akan membawa beban hubungan tak sehat tersebut kemanapun kamu pergi. Energi negatif tersebut sulit dihilangkan dan akan mempengaruhi diri kamu sepanjang hari. Akhirnya, kamu akan mulai abai untuk memperhatikan diri sendiri dan merawat diri. Lalu apa ya yang dapat kita lakukan ketika diri kita berada pada lingkungan yang toksik atau memiliki hubungan yang toksik? Apakah meninggalkan orang tersebut begitu saja dan melupakannya merupakan hal yang tepat? Sepertinya tidak. Jadi hal yang mendasar yang dapat kita lakukan adalah dengan jujur dan tidak menyangkal atas perasaan yang kita alami. Kebanyakan orang memilih untuk mempertahankan hubungan dan berharap suatu saat orang tersebut akan berubah. Padahal faktanya, orang tidak akan dapat merubah sikap dan perilakunya begitu saja. Oleh karena itu, hal yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengutarakan atau mengekspresikan perasaan yang kita alami kepada orang tersebut. Jika orang tersebut mudah marah atau emosional, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan menuliskan perasaan atau ekspresi yang kita rasakan dalam suatu media dan media tersebut kita berikan kepada orang tersebut. Namun jika orang tersebut sudah dewasa secara emosional, hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan berbicara dari hati ke hati atau empat mata. Jika hubungan yang toksik itu sudah sangat berlebihan, bahkan sampai melukai secara fisik, jangan takut untuk meminta bantuan orang-orang yang terdekat ataupun kerabat dari diri kamu. Seperti contohnya orang tua, teman, saudara, atau orang-orang yang profesional di bidangnya seperti psikolog. Namun jika orang tersebut sudah mengakui kesalahannya, kemudian juga sudah berjanji untuk tidak mengulanginya dan meminta bantuan orang yang profesional, hubungan tersebut masih patut untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Sebaliknya, jika perasaan yang kamu rasakan atau ekspresikan tidak dihiraukan dan tindakan-tindakan yang toksik yang dia lakukan malah semakin menjadi-jadi, segeralah untuk akhiri hubungan tersebut. Penting untuk pasanganmu tidak mengulangi hal-hal toksik yang dia lakukan dan sudah menjadi hakmu untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Oleh karenanya sebelum aku, kamu, dan kita semua mendapatkan dampak buruk dari toxic relationship, mari kita cegah dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu menjadi versi terbaik. Coba lihat di lingkungan terdekatmu seperti pertemanan, keluarga, atau bahkan pasangan. Apakah mereka mendukungmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu atau malah menjatuhkanmu atas segala tindakan yang kamu lakukan? Jika memang iya, maka tinggalkan. Yang kedua, yaitu ketenangan dan kenyamanan. Coba rasakan apakah dirimu lebih merasa tenang dan nyaman berada di lingkungan tersebut. Jika tidak atau malah sebaliknya, yaitu kamu merasa melelahkan dan juga terpojokkan ketika berada di lingkungan tersebut. Kalau memang demikian, maka coba menghindarlah dari lingkungan tersebut dan coba untuk mencari lingkungan baru. Yang ketiga, yaitu aktivitas fisik dan mental yang sehat. Hubungan yang sehat dapat ditunjukkan melalui berbagai aktivitas fisik dan mental yang sehat pula. Contohnya, mengajak olahraga bersama, menjaga kesehatan, dan juga saling memperhatikan kesehatan mental antara satu dengan yang lain. Hal tersebut dilakukannya baik bersama kamu saat secara fisik ataupun tidak sedang bersama kamu. Karena hubungan yang baik adalah hubungan yang selalu mengajak kepada pengembangan diri dan juga mencoba hal-hal baru. Untuk itu, jika lingkungan kamu demikian, maka pertahankan. Sadari tadi, kita sudah membicarakan mengenai apa, siapa, bagaimana, kapan toxic relationship. Kita juga perlu mengetahui apa sih hubungan yang tidak toxic atau hubungan yang sehat. Menurut sejumlah psikolog, hubungan yang sehat adalah hubungan antar individu yang dimana mereka memiliki nilai-nilai dasar dan tujuan hidup yang sama. Dan mereka pun saling menghormati, saling percaya, dan saling mendorong antara satu dengan yang lainnya untuk menjadi versi terbaik. Dan perlu diketahui, itu semua tanpa paksaan. Jadi, bangunlah hubungan yang sehat dengan berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, seperti pertemanan, persahabatan, orang tua, rekan kerja, atau bahkan pasangan dari kita sendiri. Meskipun kita mengetahui banyak sekali ketidaksempurnaan yang kita miliki bersama. Oleh karenanya, bersikap jujur, terbuka, dan bersikap saling mau memahami antara satu dengan yang lain adalah kunci untuk mendapatkan hubungan yang sehat.